Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anak, pada hari ini Bida akan menjelaskan tentang pewarisan sifat. Sekarang tentang materi genetik. Ciri atau sifat setiap orang diwariskan melalui materi genetik. Ayah mewariskan materi genetik melalui sperma. Ibu mewariskan materi genetik melalui ovum. Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar artis Raffi Ahmad, ini putranya. Mirip siapakah putranya? Apakah mirip ibunya ataukah mirip ayahnya? Tentu saja putranya ini adalah mirip ayahnya juga mirip ibunya, karena 50% itu diwariskan dari ayahnya dan 50% diwariskan dari ibu. Ini adalah gambar sel. Di dalam inti sel ini terdapat kromosom yang terurai menjadi benang-benang yang disebut benang-benang kromatin. Apa itu kromosom? Kromosom adalah materi genetik yang terdapat dalam setiap inti sel yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Nah, ini adalah kromosom yang terurai menjadi benang-benang kromatin, di mana di dalam benang kromatin itu terdapat DNA. Apa itu asam nukleat? Adalah molekul yang berperan dalam materi genetik. Ada dua asam nukleat yang berperan dalam materi genetik. Yang pertama adalah DNA atau deoksiribonukleik asid. Yang nomor dua adalah RNA atau ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat makhluk hidup yang disebut gen. Jadi gen itu terletak pada DNA. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Ini adalah gambar kromosom. Kalau terurai menjadi kromatin, nah di kromosom inilah letaknya DNA. Ini adalah gambar DNA yang melilit pada protein histon. Ini adalah protein histon. Sekarang kita membahas tentang DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA itu terdiri dari subunit yang disebut nukleotida. Nukleotida itu terdiri dari 3 bagian, yaitu gugus fosfat, gula deoksiribo, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari adenin yang disingkat dengan A yang berpasangan dengan timin, kemudian guanin yang disingkat dengan G yang berpasangan dengan sitosin yang disingkat dengan C. Adenin sama guanin itu disebut basa purin. Timin sama sitosin itu disebut basa pirimida. Nah, ini adalah gambar daripada DNA. Ikatan antara gugus fosfat sama gula deoksiribosa sama basa nitrogen itu namanya nukleotida. Nah, kita lihat di sini A berpasangan dengan T. Cara menghafalkannya di situ kalau Bida disingkat dengan AT. Kemudian G berpasangan dengan C. Cara menghafalkannya yaitu gusi, guanin, sitosin, G sama C. Kemudian nukleotida itu sendiri dibagi menjadi struktur yang lebih kecil yang disebut dengan nukleosida. Satu unit nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen. Jadi kalau gula sama basa nitrogen saja terdiri dari 2 ini aja, itu namanya nukleosida. Selanjutnya adalah RNA atau ribonukleik asid. RNA terdiri dari nukleotida yang terdiri dari sama, yaitu gugus fosfat, cuma gulanya ini adalah gula ribosa dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri dari adenin, guanin,
sama urasil, jadi timin tidak ada, diganti urasil sama sitosin. Adenin sama guanin sama yang namanya basa purin, urasil sama sitosin namanya basa pirimidin. Nah, ini adalah gambar daripada RNA. Kalau RNA itu terdiri dari satu untai, sehingga pada RNA itu tidak berpasangan. Ini adalah gugus fosfat, ini adalah gula ribosa, dan ini adalah basa nitrogen. Hasil kopian dari DNA itu adalah RNA. Ini adalah DNA berpasangan, T berpasangan dengan A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G. Hasil daripada DNA ini maka dikopi dengan RNA hasilnya ini. Ini dikopi jadi ini untuk T pada DNA itu diganti dengan U, dan ini G. Nah, setiap 3 huruf A, U, G ini namanya kodon. Nah, satu kodon ini melambangkan sebuah asam amino atau protein yang akan nanti untuk diproduksi. Jadi ini ada 1, 2, 3, ini satu kodon, ini satu asam amino, kode asam amino. Ini sama ini 3 lagi huruf, ini kode asam amino atau proteinnya. Ini juga gitu untuk sintesa protein. Jadi ini ada 4 jenis kode daripada asam amino. Perbedaan DNA dan RNA. Rantai polinukleotida kalau DNA panjang, double helix, ganda dan berpilin. Jadi 2, double dan juga berpilin. Kemudian kalau RNA pendek, tunggal dan tidak berpilin. Jadi ini tunggal, tidak berpilin. DNA letaknya di inti sel, kloroplas serta mitokondria. Kalau RNA inti sel, kloroplas, mitokondria, sitoplasma dan ribosom. Gula pentosa kalau DNA deoksiribosa, kalau RNA ribosa. Basa nitrogen kalau DNA yaitu basa purin, guanin dan adenin. Pirimidinnya adalah sitosin dan timin. Kalau RNA purinnya sama yaitu guanin dan adenin, kemudian sitosin dan urasil. Jadi timin diganti dengan urasil. Kemudian kadar kalau DNA tetap tidak tergantung aktivitas sintesis protein, kalau RNA tidak tetap tergantung aktivitas sintesis protein. Sekarang fungsi, kalau DNA pembawa informasi genetik dan berperan dalam sintesis protein, kalau RNA berperan dalam sintesis protein. Nah, ini adalah gambarnya antara DNA dan RNA. Ini adalah fosfatnya, yang ini adalah gula deoksiribo, yang ini adalah gula ribosanya, yang ini adalah fosfatnya. Sedangkan ini adalah semuanya basa nitrogen. Yang ini basa nitrogennya saling berpasangan. Kalau RNA tidak, karena hanya cuma tunggal. Kalau ini double. Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang berasal dari ibu dan ayah yang memiliki panjang, posisi sentromer dan pewarnaan yang sama. Ini adalah kromosom homolog. Gennya sama, alelnya berbeda, yaitu ini A dengan A. Kemudian yang ini B dengan B besar dengan B kecil. Kalau ini tidak homolog, panjangnya tidak sama, gennya juga beda. Yang ini adalah kromosom homolog yang gennya sama dan alelnya juga sama, yang terikat. Nah, ini adalah A sama A. Berdasarkan jenis dan fungsinya, kromosom ada 2, yaitu kromosom autosom dan kromosom
gonosom. Kromosom autosom yaitu kromosom yang mengatur bentuk fisik tubuh dan sintesa protein, terdapat pada sel somatik atau sel tubuh, umumnya disingkat dengan A besar. Kromosom gonosom yaitu sepasang kromosom yang menentukan jenis kelamin, terdapat pada sel gamet atau sel kelamin, terdiri atas kromosom X dan Y. Kalau perempuan itu disimbolkan X, kalau laki-laki X dan Y. Kariotip yaitu susunan kromosom pada sel-sel yang sudah diurutkan berdasarkan ukuran dan bentuknya. Ini adalah kariotip. Jadi susunan kromosom. Jadi ukurannya ini mulai dari yang tinggi tambah rendah, tambah rendah, tambah rendah. Nah, ini adalah kariotip. Kariotip perempuan. Ini adalah kariotip perempuan. Kariotip sel telurnya atau gamet. Kalau ini adalah berpasangan, diploid. Kalau yang ini tidak berpasangan atau haploid. Jadi kalau ini tadi asalnya 2 berpasangan, kalau pada sel ovum ini tinggal 1. Nah, yang ini X sama X, sekarang tinggal X. Ini adalah kariotip sel telur. Kariotip laki-laki. Nah, ini berpasangan, sel tubuhnya berpasangan. Kemudian yang ini yang menunjukkan jenis kelamin ini adalah X dan Y. Nah, kariotip spermanya adalah ini. Jadi ini cuma tinggal Y saja atau tinggal X saja. Ini tinggal 1 separuh. Jadi sperma atau gamet itu setengah daripada sel tubuh. Karena ini bersifat haploid, kalau yang ini bersifat diploid, yaitu berpasang. Cara membaca dan memahami kromosom. Sel somatik. Sel somatik dinyatakan dengan 22 AA, artinya berarti 22 pasang kromosom. Jadi kalau AA-nya 2 ini berarti 22 pasang kromosom. Ditambah XY dan sepasang kromosom gonosom. Kalau XY itu berarti laki-laki. Yang ini 22 pasang kromosom dan sepasang kromosom gonosom. Kalau yang XX ini adalah yang perempuan. Sekarang untuk menunjukkan sel somatik versi lain. Kalau ditulis 44A itu berarti 44 buah kromosom, 44 buah kromosom autosom dan sepasang kromosom gonosom. Jadi ini 44 buah. Ini 44 buah kromosom autosom atau kromosom tubuh dan sepasang atau 2 buah kromosom gonosom yang menunjukkan jenis kelamin yang ini perempuan. Kalau sel kelamin, cara menuliskannya 22A berarti 22 kromosom ditambah X dan 1 kromosom gonosom, atau 22A berarti 22 buah kromosom ditambah 1 kromosom gonosom. Nah, selanjutnya bagaimana pembentukan bayi laki-laki dan perempuan? Sperma laki-laki itu bisa berarti 22 ditambah X, bisa berarti 22 ditambah Y. Kalau 22X maka hasilnya akan menghasilkan 44 ditambah XX, akan menghasilkan bayi berjenis kelamin perempuan. Kalau spermanya itu yang 22 ditambah Y bertemu dengan ovum, maka akan menghasilkan 44 ditambah XY, maka berjenis kelamin laki-laki. Jadi yang menentukan jenis kelamin perempuan dan laki-laki itu berasal dari sperma. Sedangkan ovum itu hanya mengandung, di sini adalah kode X. Jadi kalau kode X ketemu dengan kode X, sperma yang
kode X ini maka bayinya perempuan, tapi kalau bertemu dengan sperma yang berkode Y akan menghasilkan bayi laki-laki. Nah, ini untuk yang belum mengklik subscribe, silakan diklik subscribe dulu. Selanjutnya adalah persilangan monohibrid satu sifat beda. Ini adalah kacang ercis bunga ungu, yang ini adalah kacang ercis bunga putih. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan menyatakan bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Yang pertama adalah gen, merupakan faktor penentu sifat. Alel sama dengan pasangan gen. Jadi di sini pasangan gen AA atau A besar atau A besar dan A kecil ini alel. Dominan, gen yang menutupi sifat gen lain yang sealel, sepasangan, disimbolkan dengan huruf besar kalau dominan. Di sini adalah A besar, kemudian ada juga A besar, B besar. Resesif, gen yang tertutupi oleh sifat gen lain yang sealel, sepasangan, dan disimbolkan dengan huruf kecil. A kecil atau A kecil, B kecil. Dominan penuh sama dengan dominan tak penuh atau intermediate. Tidak ada gen yang dikalahkan. Sifat sama kuat. Ini adalah tanda untuk pria atau induk jantan. Ini tanda untuk wanita atau induk betina. Selanjutnya adalah genotip. Sifat tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen. Satu sifat karena diploid dilambangkan atau disimbolkan dengan dua huruf yang biasanya huruf pertama dari sifat yang dominan. Genotip ada 3 macam. Genotip dominan homozigot. Nanti kalau homozigot, homo itu berarti sama. Di sini A besar, B besar. Genotip resesif homozigot A kecil atau A kecil, B kecil. Kalau heterozigot itu berarti tidak sama. Di sini hurufnya tidak sama. A besar sama A kecil, B besar, B kecil. Fenotip sifat yang muncul, yang tampak dari luar. Contohnya buah besar, buah kecil, warna merah, warna putih, rasa manis, rasa asam, rambut lurus atau keriting dan sebagainya. Gamet itu adalah sel kelamin. Parental itu adalah induk atau orang tua. Filial atau F itu adalah keturunan. Galur murni sama dengan homozigot, sama dengan mempunyai 2 alel yang sama, dominan semua atau resesif semua. Ini adalah galur murni. Nah, sekarang persilangan monohibrid dominan penuh. Contoh, tanaman kacang ercis berbunga ungu bersifat dominan homozigot disilangkan dengan kacang ercis berbunga putih resesif homozigot. Tentukan perbandingan atau rasio genotip dan fenotip F1-nya. Yang B, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan genotip dan fenotip F2. Jika F2 dihasilkan 32 biji, berapa jumlah biji yang akan menghasilkan tanaman yang berbunga ungu dan berapa yang berbunga putih? Caranya adalah pertama kita tentukan parentalnya dulu, orang tuanya atau induknya. Untuk yang jantan yaitu kita gunakan di sini kacang ercis yang berbunga ungu, yang betinanya ini kacang ercis yang berbunga putih. Fenotipnya tadi sudah ditentukan yaitu ungu dominan homozigot, kemudian yang satunya adalah putih resesif homozigot. Dominan berarti di sini kita tulis dengan huruf besar, homozigot berarti hurufnya sama, U besar. Karena sudah ditentukan yang dominan itu adalah U besar, maka resesifnya mengikuti yang dominan. Kalau dominannya U besar, maka resesifnya adalah U kecil. Gametnya yaitu setengahnya ini, yaitu kalau ini terdiri dari 2 huruf diploid berpasangan, maka gametnya itu adalah haploid. Disinilah
hukum Mendel 1, terjadi pemisahan asalnya diploid menjadi haploid. Ada 2 gamet U besar karena gametnya sama cukup ditulis 1. Ini juga gitu, ada 2 gamet U kecil karena sama ditulis cukup 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel Punnett. Jadi yang ini tadi jantan ini U besar ditaruh sini, yang ini betina ditaruh sini. Hasilnya ini, kita tarik ke atas ini ada U besar, kita tarik ke samping ada U kecil. Di sini berarti U besar, U kecil. Cara penulisannya yang huruf besar ditaruh di depan. Perbandingan genotipnya, karena di sini terdiri hanya ada 1 genotip, yaitu U besar, U kecil, maka 100% U besar, U kecil. Dan perbandingan fenotipnya U besar, U kecil, fenotipnya adalah ungu karena ini bersifat dominan, maka yang besar menutupi yang kecil, yang ungu menutupi yang putih, sehingga perbandingan fenotipnya adalah 100% bunga yang berwarna ungu. Sekarang untuk yang B, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu F1 dengan F1, yang jantan F1, yang betina juga F1. F1 tadi yaitu fenotipnya ungu heterozigot. Nah, ini juga sama, ungu heterozigot. Genotipnya yang tadi yaitu U besar, U kecil, ini juga U besar, U kecil. Gametnya yaitu U besar dan U kecil, setengahnya daripada genotipnya ini. Ini juga begitu. Kita taruh di dalam tabel Punnett. Untuk yang jantan di sini, ini yang jantan, sedangkan yang betina ditaruh sini. Untuk mengisi tabelnya, untuk yang kolom yang ini kita tarik ke atas ada U besar, samping kiri ada U besar juga, berarti di sini U besar, U besar. Yang ini di atas ada U kecil, samping kiri ada U besar, maka ini U besar dan U kecil. Nulisnya huruf besarnya ditaruh di depan. Yang ini ke atasnya ini ada U besar, samping kiri ada U kecil, berarti di sini isinya U besar, U kecil. Untuk yang ini adalah U kecil, U kecil. Ke atas ini U kecil, samping kiri U kecil, berarti di sini U kecil, U kecil. Perbandingan genotipnya di sini ada 3 macam. Ada U besar, ada 1, tulis 1. U besar, U kecil ada 2, 1 dan 2 ini satunya ada 2, U kecil ada 1. Berarti 1 dibanding 2 dibanding 1. Atau kalau dalam bentuk persentase boleh ditulis 25% dibanding 50% dibanding 25%. Caranya bagaimana? Yaitu 1 dibagi 4, 1 dibagi jumlah seluruhnya, 1 ditambah 2 ditambah 1 itu adalah 4, 1 dibagi 4 kali 100%, sama dengan ini 25%. Kalau yang ini berarti 2/4 kali 100% ketemu 50%. Perbandingan fenotipnya, untuk U besar itu adalah ungu. U besar, U kecil itu juga ungu karena dominan, maka yang besar itu menutupi yang kecil. Maka yang ungu ada berapa? 1 ditambah 2 ada 3. Berarti perbandingan fenotipnya untuk ungu itu ada 3. Sedangkan U kecil itu adalah putih. Berarti perbandingan fenotipnya adalah 3 dibanding 1 atau 75% dibanding 25%. Caranya sama, yaitu 3 dibagi dengan 4. 3 ditambah 1 itu 4, jadi 3 dibagi 4 kali 100% sama dengan 75%. Untuk yang 25% berasal dari 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Jika pada F2 ada 32 biji, berapa yang ungu? 3/4, yaitu 3 dibagi dengan 4 kali 32 sama dengan 24 biji. Untuk yang putih ada berapa biji? 1 dibagi dengan jumlah seluruhnya adalah 4, dikalikan 32 biji sama dengan 8 biji. Kalau dijumlahkan semuanya ada 24 ditambah 8 ada 32 biji. Selanjutnya adalah persilangan dominan tidak penuh atau intermediate, yaitu antara bunga pukul 4 berwarna merah dengan bunga pukul 4 berwarna putih. Sekarang
dominan tidak penuh atau intermediate. Contoh, bunga pukul 4 atau Mirabilis jelapa warna merah M besar disilangkan dengan bunga pukul 4 warna putih atau M kecil menghasilkan F1 warna merah muda. Tentukan perbandingan atau rasio genotip dan fenotip F1. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan genotip daripada F2. Jadi tentukan perbandingan genotip dan fenotipnya F2. Jika F2 dihasilkan 32 biji, berapa jumlah biji yang akan menghasilkan tanaman berwarna merah, berapa yang merah muda, dan berapa yang berwarna putih. Sama caranya kita tentukan dulu parentalnya dulu, yaitu yang galur murni, yang homozigot, yaitu untuk yang merah ini fenotipnya merah, bunga pukul 4 merah, yang satunya adalah bunga pukul 4 yang berfenotip putih. Genotipnya yang merah kita tentukan M besar, berarti yang putih mengikuti yang merah, yaitu M kecil. Gametnya ini adalah M besar dan M besar. Karena sama cukup ditulis 1 kali, yaitu M besar. Yang ini M kecil cukup ditulis 1 kali, yaitu M kecil. Kita masukkan dalam tabel Punnett di sini. Untuk yang jantan, ini jantan ditaruh sini, ini taruh sini. Untuk yang betina ini ditaruh sini. Untuk mengisi tabel ini, yaitu kita tarik ke atas ada M besar, ke samping kiri ada M kecil. Berarti di sini isinya adalah M besar, M kecil. Perbandingan genotipnya hanya ada satu macam genotip, yaitu M besar M kecil, berarti genotipnya adalah 100% M besar M kecil. Perbandingan fenotipnya, M besar M kecil itu fenotipnya apa? Nah, kalau seandainya itu dominan penuh, maka ini adalah merah. Tapi karena ini intermediate, tidak merah juga tidak putih, antara merah dan putih, maka di sini fenotipnya adalah merah muda. Jadi fenotipnya adalah 100% merah muda. Jadi untuk mengetahui apakah mana yang dominan ataukah mana yang resesif ataukah intermediate, yaitu dari F1. Kalau F1-nya itu merah, berarti yang dominan adalah merah. Kalau F1 itu fenotipnya putih, berarti yang dominan itu adalah putih. Kalau F1 itu fenotipnya tidak merah dan tidak putih, tapi antara merah dan putih, yaitu merah muda, maka di sini adalah intermediate. Sekarang yang B, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, ini yang jantan F1, yang betina juga F1. Tadi fenotipnya F1 adalah merah muda, heterozigot, ini heterozigot. Ini juga merah muda, heterozigot. Itu terdiri dari ini dua huruf yang berbeda, itu berarti heterozigot. Genotipnya ini kita tentukan gametnya. Setengahnya daripada genotip, yaitu M besar dan M kecil. Ini juga begitu. Kita buat tabel Punnettnya, ini tabel Punnett. Kita masukkan di sini yang jantan ditaruh di sini, yang betina ditaruh sini. Untuk mengisi ini, ke atas ada M besar, ke samping kiri ada M besar, berarti ini M besar. Yang ini ada M kecil, ada ke kiri ada M besar, berarti M besar M kecil, huruf besar ditaruh di depan. Yang ini juga gitu, atas ada M besar, ke samping kiri ada M kecil, berarti ini adalah M besar dan M kecil. Yang ini M kecil. Perbandingan genotipnya ada 3 macam. M besar ini ada 1 jumlahnya, M besar M kecil ini sama ini ada 2, M kecil ini cuma 1, berarti perbandingan genotipnya adalah 1:2 banding 1. Kalau dalam bentuk persentase 25% dibanding 50% dibanding 25%. Caranya 1 dibagi dengan jumlah seluruhnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1, yaitu 4 dikalikan 100%. Ketemu ini. Kalau ini 2/4 kali 100%. Perbandingan fenotipnya ada 3 macam di sini. M besar itu adalah merah, ada 1. M besar M kecil itu adalah merah muda, itu ada 2. M kecil ini adalah putih, ada 1. Berarti 1:2 banding 1. Atau 25% dibanding 50% dibanding 25%. Jika terdapat 32 biji pada F2, berapakah yang merah? Yang merah adalah 1 dibagi dengan 4 kali 32 sama dengan 8.
Yang berwarna merah muda 2 dibagi dengan 4, 2/4 kali 32 ada 16 biji. Yang putih ada berapa? 1/4 dikalikan 32 ada 8 biji. Kalau dijumlahkan semuanya ini adalah 32 biji. Sampai di sini penjelasan saya. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.